incrimination. Ya, itu maksudnya begini. Seorang tersangka itu tidak dibolehkan untuk memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri. Tidak perlu, kalau dia merasa bahwa itu tidak penting, dia boleh menyangkal. Itu disebut non-self-incrimination. Ya. Biasanya orang menyingkat kitab undang-undang hukum perdata itu sebagai KUH-per. Tapi bahasa Belandanya Burgerlijk Wetboek, disingkat BW, KUH Perdata, ya, KUH Perdata disingkat BW, KUH Pidana dalam bahasa Belanda disingkat WVS, Wetboek van Strafrecht, ya. Tuh. Dalam bahasa aslinya tidak terlalu membingungkan seperti bahasa kita ini. Ada KUHP yang artinya kasih uang habis penjara, ada KUHAP yang artinya kurang uang harus penjara. Itu tidak usah dihafal karena tidak keluar dalam ujian. Tapi asal Anda tahu bahwa Anda sedang mempelajari sesuatu yang rawan. Dan kerawanan terutama ialah di dalam pelaksanaan KUHAP itu ada pertarungan kekuasaan dan kewenangan. Paham maksudnya? KUHAP itu isinya adalah pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan aparat hukum. Karena apa? Karena aparat hukum, baik penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, ya, itu rawan penyalahgunaan wewenang. Kenapa rawan? Karena di satu sisi mereka itu memiliki kekuasaan yang besar, kewenangan yang besar, sementara pada sisi yang lain, orang yang diurusi, tersangka, terdakwa, terpidana yang diurusi, mempunyai kewenangan atau kekuatan yang kecil. Ya, dikatakan bahwa aparat hukum itu powerful, sementara terperiksa, tersangka, terdakwa, terpidana itu powerless. Karena terjadi penyimpangan atau perbedaan power di situ, karena terdapat perbedaan authority atau kewenangan di situ, maka dibuatlah KUHAP. Tujuan daripada KUHAP ialah untuk membatasi kewenangan aparat penegak hukum supaya ia berwenang tapi tidak sewenang-wenang. Paham sampai di situ? Ya. Aparat hukum itu perlu memiliki wewenang. Misalnya, dia perlu mempunyai wewenang untuk menangkap orang. Dia perlu mempunyai wewenang untuk menahan orang. Dia perlu mempunyai wewenang untuk memeriksa orang. Tapi dalam kerangka melaksanakan kewenangannya itu, dia tidak boleh sewenang-wenang. Berwenang adalah satu hal, sewenang-wenang adalah hal yang lain. Ya. Nah, tujuan dari KUHAP adalah memberi batasan supaya aparat penegak hukum pidana tidak sewenang-wenang dalam melakukan kewenangannya. Paham sampai di situ, Nak? Paham, Pak. Paham, Oke. Ya. Paham, Pak. Sekarang kita mau belajar tentang, ya tidak usah berlebihan ya, saya hanya mengkonfirmasi ya. Anda tolong beri perhatian ya. Sekarang apa bukti bahwa KUHAP itu bertujuan memberi batasan-batasan? Ya, saya tidak akan mengajarkan kepada Anda tentang sejarah pembuatan KUHAP. Itu Anda pelajari sendiri. Nanti saya tunjukkan tempatnya, Anda tinggal baca. Anda baca sebanyak mungkin buku.
yang tentang KUHP. Saya hanya bicara pokok-pokoknya saja ya. Ya. Anda masih pegang KUHP di situ? Masih, Pak. Oke, ya. Masih pegang KUHP di situ, good. Ya. Nanti pada saat belajar tentang KUHP itu kita akan belajar tentang beberapa subjek hukum pidana yang penting. Misalnya ada yang disebut terduga. Bagaimana orang mendefinisikan terduga teroris? Apa yang dimaksud dengan terperiksa? Apa yang dimaksud dengan tersangka? Apa yang dimaksud dengan terdakwa? Apa yang dimaksud dengan terpidana? Apa yang dimaksud dengan narapidana? Itu Anda harus paham betul. Karena mungkin pada satu tingkatan pemeriksaan tertentu, orang itu disebut terduga atau terperiksa. Tapi pada tingkatan tertentu dia sudah disebut tersangka. Pada tingkat tertentu lagi dia disebut terdakwa. Nanti pada suatu ketika dia disebut terpidana, dan pada tingkat terakhir dia disebut narapidana. Ya. Anda harus. Ada apa? Halo? Oke. Ya. Oke. Anda sudah pegang KUHP? Sudah, Pak. Sudah pegang? Sudah, Pak. Oke. Coba lihat di penjelasan KUHP. Ya, oke. Buka di penjelasan umum KUHP. Ya. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Oke. Di dalam penjelasan itu ada 10 asas penting tentang KUHP yang wajib Anda ketahui. Anda harus memahami di dalam pikiran Anda poin penting yang sudah saya gambarkan tadi, bahwa KUHP itu bertujuan memberi batasan tentang kewenangan aparat penegak hukum sedemikian rupa sehingga walaupun aparat penegak hukum itu berwenang, tapi dia tidak sewenang-wenang. Itu poin pentingnya. Oke. Nah, sekarang ada 10 asas penting yang membatasi kewenangan aparat penegak hukum. Saya minta mulai dari Esther ya, baca asas yang pertama. Nanti kita diskusikan sama-sama. Ya. Oke. Sudah ketemu Esther di penjelasan umum? Esther ketemu? Esther? Halo. Perlakuan yang sama atas. Angel Berta. Oke. Ya. Angel Berta ketemu? Ketemu, Pak. Ya, oke. Silakan. Yang pertama, perlakuan yang sama untuk setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Oke. Itu asas hukum yang umum. Bahasa Inggrisnya equality before the law. Apa nak? Equality before the law. Before the law. Asas itu mengajarkan bahwa walaupun seorang tersangka, terperiksa, terduga sekalipun, walaupun ia dalam status seperti itu, ia harus diperlakukan sama di mata hukum. Ya, Anda mungkin sudah pernah atau sudah sering mendengar asas itu. Asas yang disebut perlakuan yang sama di depan hukum, atau yang dalam bahasa Inggris disebut equality before the law. Itu adalah satu asas yang perlu Anda pelajari.
Pertanyaannya adalah, kalau Anda, Foni mana Foni? Mainkan jempolmu kalau kau dengar panggilan saya. Di dekat hidungmu, kau seling tersenyum dengan orang di sebelahmu. Ada apa itu? Oke, ya, begini. Mainkannya begini. Ya, Foni, sekarang saya ingin tanya sama kamu. Ya, saya ingin tanya sama kamu. Apakah kau merasa bahwa di depan hukum itu Anda akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan Presiden Jokowi? Itu adalah pertanyaan penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam memahami apa yang dimaksud dengan asas ini. Benarkah negara dapat menjamin bahwa semua orang, kaya maupun miskin, pejabat maupun rakyat jelata, ya kan? Nah, tokoh maupun orang biasa, apakah hukum di negara ini melalui aparat hukumnya dapat menjamin bahwa ketika ada orang yang berbeda kelas seperti itu, ketika di satu sisi ada pejabat dan di satu sisi ada rakyat jelata, aparat penegak hukum kita dapat memperlakukan semua sama di mata hukum? Itu pertanyaan untuk Anda. Dan itu sebenarnya renungan terbesar bagi Anda yang ingin belajar hukum acara pidana, karena di dalam prakteknya mungkin Anda tidak menemukan perlakuan yang sama seperti yang dijanjikan di dalam KUHP. Sampai di situ Anda paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Itu baru satu asas. Akan ada 10 asas, ya. Eviana, unmute your microphone dan bacakan yang kedua. Apa asas yang kedua? Penangkapan penahanan penggeledahan dan penyimpanan. Eviana bukan kau, Angel. Eviana, saya khawatir dia hanya muncul di screen tapi orangnya tidak ada. Ya, saya akan catat, ya. Karena ini partisipannya 42, tapi kalau saya panggil satu-satu tidak muncul. Emmanuel Clau, bacakan yang kedua. Tidak bergerak, ya. Franciscus, bacakan yang kedua. Belum ketemu, Pak. Mohon maaf, Pak. Belum ketemu. Kasihan sekali kau. Di penjelasan umum itu. Fitri, oke. Unmute your microphone. Yang nomor 2 huruf B. Silakan Fitri. Fitri, tidak terdengar suaramu. Kamu sudah unmute? Oke, ya silakan. Ya, silakan Fitri. Dan penyitaan hanya dilakukan. Ya. Jelas. Ya. Dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Ya, jadi begini. Dalam semua sistem kitab undang-undang hukum acara di seluruh dunia, dikenal 2 sistem besar atau 2 asas besar yang disebut inquisitor dan accusator. Accusator, ya. Inquisitor dan accusator. Ya. Nah, di zaman inquisitor, seorang yang diduga melakukan tindak pidana, entah dia sebagai terduga, entah dia sebagai terperiksa, entah dia sebagai tersangka, dia adalah objek. Paham maksudnya?
dia adalah objek. Karena dia merupakan objek, dia tidak mempunyai jaminan terhadap HAM. Karena dia merupakan objek, dia hanya dimintai untuk mengakui segala hal. Karena dia hanya objek pemeriksaan, jadi sebelum berlakunya KUHP, KUHP itu kan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Ya. Jadi kita, bangsa Indonesia, itu baru memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara sejak tahun 1981. KUHP itu undang-undang nomor berapa? 91. Undang-Undang Ya, oke. 8 Undang-undang nomor nomor 8 tahun 18 Ya. 19 artinya kita itu baru memiliki KUHP, kita baru memiliki hukum acara sejak tahun 81. Sebelumnya itu berlaku hukum acara peninggalan Belanda yang disebut HIR, Herziening Inlandsreglement. Ya, itu. Nah, pada waktu kita masih memberlakukan undang-undang hukum acara pidana kita yang lama, sistem yang dipakai adalah sistem inquisitor, di mana seorang pelaku atau seorang tersangka atau seorang terperiksa ditempatkan sebagai objek. Dia hanya mempunyai kewajiban, tidak mempunyai hak. Ya, namanya juga orang pesakitan. Dia adalah calon pelaku kejahatan. Jadi dia hanya mempunyai kewajiban. Nah, sedangkan pada saat berlakunya KUHP tahun 81, sistemnya berubah menjadi akusator, di mana seorang tersangka yang semula pada saat HIR itu merupakan seorang yang hanya ditempatkan sebagai objek, pada saat KUHP berlaku dijadikan sebagai subjek. Karena dia merupakan subjek, maka dia wajib dilindungi. Salah satu hak penting yang wajib dilindungi ialah yang tadi Anda sebut dalam asas pertama, yaitu equality before the law. Ya, itu prinsip utamanya. Nah, maka pada asas kedua ini Anda belajar bahwa ya, penangkapan, penahanan, penggeledahan harus dilakukan dengan cara yang diatur menurut undang-undang. Kenapa ada asas begitu? Dulu pada zaman HIR, ya, pada zaman HIR itu penyidik itu atau polisi dulu di zaman HIR, jaksa juga bisa menyidik, itu menangkap orang seenaknya. Tidak perlu bukti. Maka hukum yang berlaku dulu adalah pegang atau tangkap orang dulu, baru cari buktinya. Kalau dia tidak mau, kalau dia menyangkal, saja. Karena akan di zaman orientasi aparat penegak hukum adalah tangkap dulu itu orang, baru cari kesalahannya. Tangkap dulu, tahan dulu itu orang, baru cari kesalahannya. Karena apa? Karena dia cuma objek. Dia bukan siapa-siapa. Tidak ada gunanya menghormati dia. Itu zaman sebelum KUHP. Di zaman KUHP, asasnya adalah buktikan dulu bahwa orang itu patut disangka, baru tangkap sama dia. Jadi, kalau sebelum pegang atau tangkap dulu orangnya, baru cari buktinya, di zaman sekarang, di zaman KUHP itu, orang harus cari bukti dulu, baru tangkap orangnya.
Bahkan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, minimal harus ada 2 alat bukti yang sah. Itu perbedaannya. Jadi asasnya, ya asas yang kedua ini mengajarkan kepada kita bahwa ya KUHP itu membawa perubahan atau jaminan terhadap hak-hak asasi sehingga aparat penegak hukum itu tidak bertindak sewenang-wenang. Itu asas yang kedua. Epafras, asas yang ketiga, apa bunyinya? Epafras Jibril. Bisa dengar suara saya? Fahrun Ibnu Haida. Fahrun, coba bacakan asas yang ketiga. Ya? Lagi cari tapi tidak ada, Pak. Aduh, kasihan sekali kau Fahrun. Kasihan sekali. Kau semester 5 atau semester 2? 5, Pak. Tanya Dewanti. Apa? Bacakan asas yang ketiga. Asas yang ketiga, Ya. setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Itu asas yang ketiga itu yang disebut di dalam teori-teori yang sudah Anda pelajari, itu asas yang disebut presumption of innocence. Ya, presumption of innocence. Ya, seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan dan berkekuatan hukum tetap di pengadilan. Ya, jadi ini asas. Ini asas. Ya, asas itu adalah roh dari tiap-tiap pasal dalam suatu undang-undang. Itulah asas. Ya, tadi Bapak sudah jelaskan kepada kalian tentang perbedaan dalam KUHP dulu, di mana menganut sistem inquisitor, sedangkan KUHP sekarang mengandung asas akusator. Tulisannya Alpha, Sierra, Alpha, Charlie, Ultra, Sierra, Alpha, Tango, ya, Orange, ya, India, Romeo, ya, akusator, ya, akusator. Oke. Jadi itu tadi asas yang ketiga yang mengatakan setiap orang yang disangka, ditahan. Mengapa asas ini penting? Karena sebelumnya, tadi Bapak jelaskan kepada Anda, aparat penegak hukum itu bisa tangkap orang tanpa bukti. Yang tadi Bapak jelaskan bahwa dia itu pegang dulu baru cari bukti. Nah, juga ini berkaitan dengan status dia sebagai objek. KUHP menempatkan dia sebagai subjek. Salah satu asas penting untuk menganggap dia sebagai subjek ialah dia tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Asas yang ketiga atau yang sudah Anda pelajari, presumption of innocence. Ya. Sebelumnya ada asas yang namanya presumption of guilty. Praduga bersalah. Jadi kalau praduga bersalah artinya begitu orang itu ditangkap, begitu orang itu diperiksa, dia sudah dianggap orang bersalah. Untuk apa dia mendapat bantuan hukum? Untuk apa diperlakukan menurut hukum? Untuk apa dihormati? Toh dia sudah dianggap bersalah. Jadi lawan dari presumption of innocence adalah presumption of guilty. Guilty atau yang disebut praduga
bersalah. Bersalah. Ya, praduga bersalah. Ya. Itu disebut presumption of guilty. Nah, karena dia itu dianggap belum bersalah, maka seorang tersangka itu diberi hak untuk memberikan keterangan. Sebelumnya di zaman HIR, seorang tersangka itu hanya perlu mengakui apa yang dituduhkan. Mengakui. Di zaman KUHP, seorang tersangka itu memberikan keterangan. Bukan mengakui, tapi memberikan keterangan. Ya. Nah, tadi kita bicara tentang asas presumption of innocence. Maksudnya begini, nah. Itu asas wajib ditaati oleh aparat penegak hukum. Ketika dia memeriksa seseorang, yang ada dalam pikirannya ialah orang itu belum tentu bersalah. Karena kalau dia sudah menganggap orang itu bersalah, untuk apa dihormati? Tapi perlakuan seperti itu tidak perlu bagi misalnya seorang anggota masyarakat. Siapa yang pernah datang ke pasar Impres, Bobo? Pernah datang ke sana? Ada yang pernah? Oke, good. Hobi belanja ini. Indah Yati berarti hobi belanja. Maksudnya begini. Maksudnya begini. Oke. Maksud saya begini. Kalau malam-malam ada rampok yang masuk di rumah Anda, atau ada rampok yang masuk di pasar Oebobo, orang di pasar Oebobo itu dia berteriak begini, "Pak rampok, perampok." Masa rampoknya bilang begini, lu melanggar asas praduga tak bersalah itu. Kan belum ada putusan. Mengerti contoh ini? Masyarakat umum tidak diwajibkan untuk itu. Yang perlu dan yang wajib melaksanakan asas ini ialah aparat penegak hukum ketika sedang memeriksa seseorang. Kalau orang kampung itu ya pencuri, ya dia teriak pencuri saja. Hebat sekali ibu-ibu di pasar Impres kalau teriakannya begini, menurut asas praduga tak bersalah Anda mencuri, mencuri. Wow. Ya kan Fitri? Mengerti maksudnya? Mengerti maksud saya kan? Jadi asas yang saya nyatakan di sini harus dihubungkan dengan kewenangan aparat. Ya kan? Jadi itulah perbedaan yang hakiki antara masa sebelum berlakunya KUHP dengan masa setelah atau berlakunya KUHP, di mana dulu orang menganggap tersangka atau terdakwa itu belum bersalah, sudah bersalah, sedangkan di zaman sekarang ini belum bersalah. Itu juga terkait dengan, ingat, selalu ingat penjelasan saya ya. Kenapa begitu? Karena tersangka adalah subjek. Dia harus diperlakukan secara terhormat sesuai hak asasi manusia. Kalau di zaman dulu, hukum Belanda, hukum penjajah, dia hanya perlu pengakuan. Penjahat tidak perlu diperlakukan secara bermartabat, tidak penting. Ya, itu bedanya. Ya. Asas yang keempat, silahkan. Febrianus Gu, Febrianus. Siapa namamu, Nak? Febrianus Gunawan. Ya. Siapa? Bacakan asas yang keempat. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ini adalah peradilan itu berjalan tidak bertele-tele dan berbelit-belit. Ini juga didukung dalam pasal 50 KUHP yang berisi ayat 1 tersangka Pasal berapa? Pasal 50 Pak, KUHP. KUHP atau KUHP? Saya minta kau baca itu, kau semulai sembrono ya. Pasal 50 KUHP atau KUHP?
KUHP, Pak. Ketahuan kau. Ya. Asas Oke. keempat. Asas keempat, ya. Asas keempat. Apa? Kepada seorang yang ditangkap Ditahan apa? dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan. Apa ya? Jadi itu asas keempat ya. Seorang yang ada asas yang Anda harus ketahui, yaitu asas ya diberi ganti rugi kalau salah tangkap. Diberi ganti rugi kalau salah mengadili. Ini asas ini hanya utopia. Bukan hanya salah tangkap, salah tembak, salah adili. Banyak sekali kasus itu masih terjadi di Indonesia. Walaupun KUHP kita sudah berlaku 40 tahun lebih. Artinya apa? Artinya masih banyak hal yang perlu dibenahi pada aparat penegak hukum kita agar menghormati HAM. Negara kita kalau salah tangkap orang, ya wajib kasih ganti rugi. Anda baca ulang huruf D-nya, ya. Voleransen, mana Voleransen? Fanya. Baca ulang huruf D itu. Huruf D. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukum administrasi. Itu maksudnya. Jadi aparat penegak hukum kita wajib bertindak profesional, tidak boleh salah tangkap, salah adili, atau salah hukum. Jika itu terjadi, negara wajib memberikan ganti rugi. Dan orang yang melakukan kesalahan itu wajib dimintai pertanggungjawaban hukum, baik hukum pidana maupun hukum administrasi. Ya, itu pasalnya. Jadi pasal itu sebenarnya, ingat, dia membatasi kewenangan dari aparat penegak hukum supaya tidak sewenang-wenang. Ya, yaitu kalau dia mau tangkap orang harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jangan asal tangkap, jangan asal adili. Nanti ketika kita kuliah, saya akan berikan kepada Anda contoh-contoh kasus salah mengadili, salah tangkap, salah tembak. Walaupun Anda sebetulnya dengan kuliah ini bisa mencarinya sendiri. Ya, banyak kasusnya. Ya. Oke, asas berikutnya yang tadi dibacakan oleh Febrianus itu. Ya, asas yang silakan. Lakukan dengan cepat, sederhana, dan Ita Elu. Ita, mana Ita? Coba Anda unmute dan jawab. Atau bacakan yang asas yang kelima. Ita. asas kelima terkait dengan penyelenggaraan peradilan yang harus dilakukan secara cepat, sederhana, ringan biaya, serta bebas, jujur, dan tidak memihak. Ini asas yang penting di dalam sistem peradilan kita, ya. Itu dituntut ada asas yang
mudah, murah, dan cepat. Tiga-tiganya itu harus komprehensif. Murah tapi lama percuma. Ya kan? Jadi murah itu terkait dengan biaya. Ya kan? Cepat itu terkait dengan waktu atau durasi. Sederhana terkait dengan, oke, saya ulangi, murah terkait dengan biaya. Iya. Ya. Satu lagi, cepat terkait dengan lamanya waktu atau durasi. Sederhana terkait dengan Jalannya sidang. Tidak bertele. ya, terkait dengan proses dan prosedur. Terkait dengan proses dan prosedur. Ya. Jadi ada 3 syarat utama itu untuk menjalani peradilan kita, yaitu murah, jangan sampai masyarakat mengeluh karena biaya peradilan. Ya. Singkat atau cepat, waktunya jangan sampai bertele-tele, terlalu lama. Dan mudah dalam arti semua proses itu bisa diikuti dan dipahami oleh pencari keadilan. Ya. Kalau soal jujur, kejujuran itu ada di mana? Ya. Nanti kalau Anda kuliah tentang filsafat hukum, Angel Berta, pagi-pagi sudah menguap sekali itu kau tadi. Makanya kalau malam tidur, ya, oke, ya, tadi Bapak katakan, ya, makanya kalau pagi-pagi itu jangan ngantuk, Angel Berta. Tadi Bapak katakan kejujuran itu ada di mana? Ada di dalam hati nurani. Tapi kalau nanti belajar filsafat hukum, kalian akan mendengar seorang tokoh filsuf hukum namanya John Rawls. John Rawls, ya. R-A-W-L-S. John Rawls. Itu dia berkata bahwa justice is fairness. Keadilan adalah kejujuran. Hanya di dalam kejujuran ada keadilan. Jadi ini poin penting. Apa namanya tadi? Justice is fairness. Ya. Keadilan adalah kejujuran. Oke, asas berikut. Ya, asas berikut. Huruf F. Siapa mau baca? Emma. Emma Suraya, ya. Silakan, ya. Ya, Pak. Ya. Ya. Huruf F. Pak. Setiap orang yang tersebut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Oke, ya. Jadi di KUHP itu ditegaskan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan dan seterusnya itu apa katanya di situ? Wajib diberi kesempatan. Ingat, bukan dianjurkan untuk mendapatkan bantuan. Garis bawahi kata wajib, ya. Garis bawahi kata wajib. Wajib diberi kesempatan. Itu artinya apa? Perintah. Mendapatkan bantuan hukum itu adalah perintah undang. Paham maksudnya? Ya. Nanti Anda di kuliah nanti saya akan ajarkan tentang apa yang dimaksud dengan kewajiban dan kewajiban itu seperti apa saja, ya. Tapi asal Anda ketahui bahwa di Indonesia sekarang ini, ya, sudah ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Undang-Undang berapa? Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Tentang
bantuan hukum. Bantuan Nanti hukum. Anda cari sendiri, ya. Nanti Anda cari sendiri. Tapi intinya begini, oleh karena bantuan hukum itu merupakan hak warga negara dalam memperoleh keadilan, dan itu ada asasnya namanya access to justice, maka negara menyediakan anggaran yang cuma-cuma melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini agar dapat disediakan bantuan hukum bagi mereka, terutama yang tidak mampu membayar penasihat hukumnya sendiri. Undang-Undang nomor berapa itu, Nak? Nomor 16 tahun Nomor 16 tahun 2011. Nanti Anda download ya, simpan di Aduh. laptop atau komputer, ya, supaya bisa. Nanti di kuliah-kuliah selanjutnya saya akan bahas secara terperinci. Ya, ini hanya pengantar, hanya asas saja, supaya Anda paham apa yang akan diketahui ketika belajar tentang KUHP. Ada 10 asas di sana, ya. Itu tentang bantuan hukum, tentang legal aid, tentang legal services, ya. Itu ada juga hubungannya dengan undang-undang advokat. Tapi saya tidak membicarakannya terlalu rinci di sini, kecuali nanti di kelas hukum, kelas mereka yang mengambil jurusan hukum acara. Karena kalau tentang advokat, undang-undang advokat itu lebih berkaitan dengan urusan hukum acara. Tapi untuk Anda, cukup saya perkenalkan bahwa sebenarnya ada undang-undang bantuan hukum, ya, yang menurut perintah undang-undang tersebut, negara wajib menyediakan anggaran yang untuk diakses oleh mereka yang tidak mampu, yang disebut sebagai access to justice, ya. Oke, ya. Huruf G, silakan. Huruf G. Tadi mana? Siapa yang mau baca? Huruf G. Kepada seorang tersangka sejak Siapa saat ini? Ya, Angel Berta. Ya, silakan. Huruf G. kepada Ya. sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya, itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum. Good, Angel Berta. Ya, good, thank you. Ya. Jadi, kalau Anda itu nonton film Amerika, ya, itu ada yang disebut Miranda Rules. Miranda Rules. Miranda, tahu Miranda? Miranda itu nama orang. Ya, Miranda Rules. Nanti Anda bisa searching di Google toolbar itu, Google searching itu, tulis di situ Miranda Rules. Miranda Rules, ya, rules. RULES. Nanti akan keluar. Kalau Anda nonton film-film Amerika, ketika polisi itu menangkap seseorang tersangka, dia akan menyebutkan 3 hal penting. Anda saya tangkap karena Anda melanggar hukum ini, silahkan hubungi pengacara Anda. Itu adalah 3 hal penting dalam Miranda Rules. Ya. Nah, Miranda Rules itu kemudian diambil alih, ya, semacam dihubungi, diambil alih dan dimasukkan dalam KUHP kita di asas huruf G. Apa itu Miranda Rules? Jadi Miranda Rules itu mengatur 3 hal penting. Ya, 3 hal penting yaitu Anda bersalah, Anda melanggar pasal ini, silahkan hubungi penasihat hukum Anda. Itu standar. Setiap orang yang ditangkap atau didakwa, maka aparat penegak hukumnya itu pertama-tama harus menyebutkan hak-hak itu terlebih dahulu. Itu yang disebut Miranda Rules. Ya, itu. Dan itu
diatur juga di dalam KUHP kita, yaitu asas yang keberapa itu, Nak? Yang ke-7. Ah, 7. siapa yang bilang 9 itu? Raise your hand. Fitri. Kita baru sampai di yang ke-7. Esther, silakan baca Pengadilan yang pemeriksaan. ke-8. Siapa yang mau baca tadi? Saya, Pak. Siapa namanya? Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Jadi begini, sistem peradilan kita ialah terdakwa wajib hadir di persidangan. Ya, walaupun dimungkinkan adanya pemeriksaan yang disebut in absentia. Ya, pemeriksaan yang in absentia atau pemeriksaan di luar hadirnya terdakwa. Ya, jadi kalau menurut asas ini yang kita anut dalam sistem peradilan kita adalah bahwa terdakwa harus duduk di depan persidangan. Maka kalau terdakwa itu bilang sakit, sidangnya ditunda. Anda ingatkan saya ketika mengajar nanti saya akan ceritakan tentang kasus Pak Harto yang sakit, kemudian perkaranya diajukan untuk diperiksa ke pengadilan, ya. Lalu pengadilan mulanya menerima permohonan jaksa agar Pak Harto itu diperiksa secara in absentia, namun Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan tersebut. Karena asasnya di dalam huruf H ini, asas yang ke-8 ialah pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Ya, itu asasnya. Tidak boleh in absentia. Ya, oke. Yang I, silahkan. Yang I. Sidang pemeriksaan pengadilan. Oke, sebentar. Untuk Everena, raise your hand. Everena, silahkan. Ya. Ayo, aktifkan. Waktu kita Sidang tinggal 5 pemeriksaan menit. pengadilan adalah Ya. terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. Itu. Jadi seluruh pemeriksaan sidang pengadilan itu wajib dinyatakan terbuka untuk umum. Kenapa? Supaya masyarakat atau pemerhati atau mahasiswa seperti Anda atau dosen atau peneliti bisa mengikuti dan mengontrol acara persidangan tersebut. Hanya kecuali diatur lain. Diatur lain itu misalnya dalam kasus kesusilaan, dalam kasus pemerkosaan, di mana saksi korban memberi keterangan, dalam kasus persinahan, dalam kasus anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kecuali diatur lain, persidangan itu wajib dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atau yang disebut open bar for gathering. Ya. Nanti Anda cari sendiri, ya. Lalu yang terakhir, ya, huruf J. Ya. Pengawasan pelaksanaan. Ferawati mana Ferawati? Ferawati. Oke. Ferawati Tamonov. Oke, bacakan itu huruf J. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh kedua pengadilan negeri yang bersangkutan. Ditetapkan atau dilakukan? Apa punya KUHP itu salah itu. Dilakukan oleh Putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. ya, bukan kedua pengadilan. Dilakukan bukan ditetapkan, ya. Salah lihat. Minta maaf, Pak.
Itu kau baru kuliah dari kau punya rumah, apalagi di dalam kelas. Mungkin kau ketakutan dan tidak bisa menjawab. Saya orang baik, ya, tidak usah takut sama saya, ya. Saya orang baik, ya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Anda, because you are all my priority. Kelasnya selesai, ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum tutup sesi ini, saya ingin ingatkan, kita sudah membahas asas-asas penting dalam KUHP. Apakah cuma itu? Masih banyak. Masih banyak. Nanti akan saya tambahkan pada waktu kuliah. Misalnya ada asas yang disebut right to remain silent. Ya, seorang tersangka itu dia mempunyai hak untuk diam, untuk tidak menjawab apa-apa walaupun ditanyai. Ya, right, ya, to be informed, itu hak untuk mendapatkan informasi tentang apa yang dituduhkan kepada dia. Right to has the legal aid, hak untuk memperoleh bantuan hukum. Ya, non self incrimination. Ya, itu maksudnya begini. Seorang tersangka itu tidak dibolehkan untuk memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri. Tidak perlu, kalau dia merasa bahwa itu tidak penting, dia boleh menyangkal. Itu disebut non self incrimination. Ya, masih banyak nanti kalau kuliah-kuliah berikutnya saya sampaikan.